edisi spesial kembalinya Vicky Prasetyo di Oke Bos. Siap Bos. Vicky Prasetyo, sekarang Anda sudah berkumpul lagi bersama keluarga dan teman-teman. Bos, sebentar. Ini singgasana untuk saya. Karena itu adalah tempat duduk untuk mengingatkan Anda bebas, belum bebas murni. Anda masih dalam pantauan. Uji coba. Karena Anda masih menunggu hasil sidang. Bukan begitu? Iya, tapi kan ini kan lagi ngebahas yang santai dulu kan ya. Ini kan Bos, lagi yang santai-santai berarti dulu. belum murni bebas. Kalau sampai Vicky Prasetyo amit-amit dinyatakan bersalah, dia bisa kembali lagi. Yes! Masa? Astagfirullahaladzim, Anwar. Gue gak habis pikir sama Anwar. Enggak. Ketika gladiator udah is back, kita bangga dong, kita senang. Nah ketika nanti hasil persidangan, nauzubillah min jaliknya Vicky gimana-gimana, dibilang yes, Harusnya. Kenapa? Harusnya. Lo gitu mikirnya kan? Hey. Bercanda baru sumpah Vicky bercanda. Prasetyo. Ya, Bos. Coba Anda ceritakan bagaimana pertama kali Anda masuk ke dalam rutan Salemba. belum berarti. Bukankah ini pertama kali Anda masuk ke dalam rutan Salemba? Pada waktu itu, tepatnya hari Selasa, pada tanggal 7 Juli. Anda dijemput? Saya mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Memang ada panggilan untuk dihadapkan. Tidak ada pikiran langsung masuk. Enggak, karena sebelumnya panggilan itu hari Kamis. Cuma karena waktu itu hari Kamis banyak kegiatan syuting, akhirnya kita minta tolong. Udah deh, bagaimana kalau hari Selasa aja? Itu akhirnya hari Selasa itu dipanggil di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, diperiksa, dihadapkan. Cuma nggak punya kepikiran sampai akhirnya di tengah-tengah pemeriksaan setelah selesai ada surat yang merah warnanya yang berisi adalah surat penahanan. Baik. Setelah itu, selama Anda masuk di dalam tahanan, tidak ada satu orang pun yang bisa membesuk Anda. Termasuk saya, keluarga, orang tua, anak-anak. Karena kan memang lagi COVID-19. lagi pandemi kan. Memang aturannya bukan hanya untuk saya, tapi berlaku untuk 3.000 lebih teman-teman warga binaan yang ada di rutan Salemba. Maaf nih, gimana kabar anak-anak? Siapa yang ngurus anak-anak? Tuh pas aku udah di dalam rutan, aku udah kehilangan komunikasi, Bos. Sama sekali nggak ada komunikasi karena harus dengan masuk dunia luar. di Mapenaling. Gladiator, ini foto anak-anak. Iya, 5-4 ya semuanya? Pak. Itu siapa aja, Pur? Itu ada Cinta, ada Mano, ada Benzema, sama ada Abigail. Gue mirip semuanya. Karena waktu itu memang nggak bisa dijenguk dan kita nggak tahu anak-anak kemana karena masuknya di Mapenaling. Mapenaling itu kayak penampungan. Kita itu dikumpulin untuk diisolasi sebelum digabungkan dengan warga binaan atau narapidana yang udah ada di dalam sana. Meyakinkan bahwa kita tidak COVID, tidak hal-hal yang kesehatan gitu, Bos. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Bos, nih, sorry ya, karena gue orang awam kali ya. Nah ketika lu sudah bebas ini kok suatu saat dia bakalan bisa masuk lagi, maksudnya gimana, Bos? Jadi statusnya Vicky ini adalah penangguhan. Jadi belum selesai. Penahanan. Jadi Diawasin. Jadi dari pihak kejaksaan dari pihak pengadilan memberikan kebijakan untuk Vicky ditangguhkan penahanannya asal dia berkelakuan baik sampai menunggu hasil sidang. Tapi dia bisa bebas kan? Tergantung hasil sidangnya tergantung nanti. hasil sidangnya nanti. Makanya berdoa bisa tiba-tiba nanti memang misalnya amit-amit nih. Oke, ternyata hasil sidangnya 6 bulan. Berarti kan kemarin dia udah masuk. Iya. Potong masa ataupun kalau ada sisa harus menjalani kan. Ya seperti itu. Karena memang kita nggak tahu nanti putusan akhir persidangannya seperti apa. Cuma alhamdulillah selama proses perjalanan persidangan mungkin ya bisa dilihat dari pemeriksaan saksi-saksi, mungkin ada hal yang membantu, yang meringankan. Terlebih juga saya adalah seorang kepala keluarga, seorang ayah dari anak-anak saya. Kan saya juga hidupnya terpisah, jadi anak-anak saya juga nggak ada ibunya juga untuk dibimbing bersama-sama. Jadi akhirnya ketua majelis bersama hakim anggota dan ketua majelis memberikan keleluasaan atau bijaksana untuk penangguhan dibebaskan sementara sambil nunggu proses persidangan. Betul. Gitu. Tapi harapan lu untuk kasus ini seperti apa, Bor? Apakah memang lu pengennya cepat selesai atau damai-damai aja atau memang seperti Ini apa? karena ini kan kita tahu ya, awalnya Vicky itu kan settingan awalnya.
settingan sama Angel Elga, akhirnya dia baper beneran, cinta beneran. Jadi kita bisa sebut ini adalah awalnya settingan, baperan, dan berakhir bencana. Tapi emang mau bener. Kamu gak setuju dengan kata-kata? Gak setuju dengan kalimat Kenapa? itu. Kenapa? Karena aku sama mantan aku Angel ya memang berjalan dan tidak ada settingan. Media dan orang lain yang menggiring itu akhirnya menjadi settingan. Mungkin karena ya persoalan-persoalan saya yang di lalu-lalu seperti itu. Akhirnya giliran yang bener pun akhirnya dibilang settingan. Tapi sampai akhirnya ya di dalam rutan itu nggak settingan, itu perjalanan hidup yang... Seandainya mantan istri Anda menonton saat ini, ada yang Anda ingin sampaikan? Masih cinta gak sih sebenarnya? Enggak sih, maksudnya... Coba serius ini dari hati kamu paling terdalam. Ini bukan provokasi, bukan apa ya. Maksudnya jeritan isi hati Vicky Prasetyo dengan apa yang udah terjadi semua ini, Ya. ada yang mau diungkapkan? Dari sekian perjalanan rumah tangga kita, hampir mendekati 1 tahun. Kalau berbicara hal seperti ini, pastilah ada kebaikan di balik kesalahan-kesalahan. Nggak mungkin nggak ada kebaikan pasangan kita selama kita berjalan-jalan begitu lama menjalani rumah tangga gitu. Dalam persoalan ini, aku tidak lagi ya bos untuk menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Cukup selesai yang saling memaklumi. Kalau memang penjara kemarin bisa juga membayar rasa keleluasaan hatinya, saya juga sudah ikhlas. Saya sudah mengikhlaskan sejauh-jauhnya. Karena biar bagaimanapun dia pernah menjadi pasangan saya, dia pernah ngurusin saya, dia pernah nyuapin anak-anak saya. Daripada saya harus mengingat keburukan ataupun hal kesalahan, lebih baik saya harus mengingat kebaikannya dan semoga beliau selalu disehatkan di sana. Apakah pernah ada komunikasi atau menjenguk mantan istri Anda yang terakhir kepada Anda? Nggak pernah, bos. Tidak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada komunikasi, nggak ada jenguk, nggak ada. Ini sorry banget Vic, karena hari ini adalah hari di mana Vicky datang ke acara Oke Bos. Mudah-mudahan banyak energi positif yang bisa ada. Kita nggak pengen ribut, kita nggak pengen apa-apa, hanya kita ingin clear di acara Oke Bos. Saat Vicky nggak ada, mantan istri lu yaitu Angel Elga pernah datang ke acara Oke Bos. Mungkin lu nggak tahu karena waktu itu lu ada di dalam. Kita kasih lihat sebentar. Looking to visual. Kenapa dia melakukan jebakan seperti itu? Ternyata dia tahu malam itu saya membicarakan ini membantu bos saya yang ditipu oleh Vicky Prasetyo senilai 900 juta. Nah dia tahu itu, lalu dia lakukan penjebakan dan segala macam itu. Dan yang kedua, dia tidak mau menginginkan saya berpisah dengan dia. Dan itu sebelum dia lakukan itu, sebulan sebelumnya sudah ada bunyi SMS yang dia ancam kepada saya. Itu juga sudah saya laporkan kepada pihak polisi. Bunyinya bahwa dia mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu bersama orang lain kalau kamu tidak dengan saya, dan saya sudah gelap mata, apapun saya akan lakukan untuk menghancurkan diri kamu kalau kamu tidak menerima saya kembali gitu. Itu. Oke, itu adalah statement dari Angel Elga, tapi juga nanti kalau memang ada waktu atau kesempatan Vicky ingin memberikan statement boleh, karena kalau di acara talk show kan kita harus berimbang. Ada yang mau sampaikan atau klarifikasi? Sebenarnya udah nggak ada yang diklarifikasi lagi sih, Bos. Sekarang itu ya rumah tangga kita sudah berakhir, sudah selesai. Sudah cukup lah kita dibuat dengan hal-hal seperti ini. Cuma meskipun aku sampai membusuk di penjara pun, Bos, sampai kapanpun aku akan selalu berdiri di balik prinsip aku, maaf, bahwa seorang istri yang sah di tengah malam di jam yang tidak wajar bersama pria yang bukan muhrimnya di dalam kamar kita, itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Itu saya akan berdiri di balik prinsip itu, Bos. Meskipun saya dihukum, meskipun saya seperti apa, bagaimana, saya tetap akan berpegang prinsip itu. Karena menurut yang saya akhirnya pelajarin di dalam penjara, di dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa sebaik-baiknya wanita yang soleha adalah dia yang beribadah dan taat kepada Allah serta menjaga dirinya di saat suaminya tidak berada di rumah. Ini kata firman Allah. Aku berkeyakinan muslim, jadi aku berpegang teguh di balik prinsip aku, Bos. Baik, Vicky. Lu mendingan langsung aja ngomong sama sosok yang satu ini. Sorry banget.
Silakan. Bos, nanti kalau ada kenapa-napa gimana, Bos? Nggak boleh. Ini kan acara TV lagi live. Nanti Vicky bisa Baik-baiklah. langsung bicara dengan tamu yang sudah menunggu. Sesaat lagi kita akan temukan Vicky dengan dia. Bos, Jaga nggak usah mama, lah. Tapi oke, Bos. Gak usah, Bos. Bos.